Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel Jagoan AC Mobil. Kali ini kita dapat mobil atau dapat kerjaan mobil ini Toyota Calya ya teman-teman. Jadi ini mobilnya Toyota Calya, tahunnya kurang lebih 2017-an. Ini ownernya mengeluh AC-nya ini tidak dingin sama sekali ya teman-teman. Jadi sudah diputar-putar juga saklarnya, nggak ada angin dingin yang keluar. Jadi yang keluar itu hanya angin-angin saja teman-teman. Dan ini kita melakukan pengecekan di dalam kabin. Kita nanti akan ukur suhunya yang keluar dari kisi-kisi itu berapa. Jadi kita nyalakan dan kita bikin saklar potensi AC nya posisi paling dingin ya teman-teman. Dan di sini kita pasang juga termometer untuk mengetahui suhu angin yang keluar dari kisi-kisi AC ya teman-teman. Nah, jadi ini suhunya terbaca 34,2 derajat Celcius teman-teman. Nah, 34,1 berkisar di 34 derajat ya teman-teman. Jadi itu panas atau enggak ada dingin-dingin sama sekali. Kita di dalam kabin juga tidak mendengarkan suara kompresor AC yang bekerja atau magnet klat yang bekerja. Dan ini nanti yang akan kita lakukan adalah yang paling utama, kita harus cek tekanan ya teman-teman. Soalnya saya juga curiga kalau mobil ini freonnya habis ya teman-teman. Soalnya dari magnet klat juga sudah tidak bekerja, tapi itu sebenarnya banyak faktor juga. Tapi tetap yang akan kita lakukan nanti adalah mengetahui isi tekanan refrigeran di dalam mobil ini ya teman-teman. Nah, untuk mobil ini AC-nya single, jadi hanya mempunyai satu evap di depan ya teman-teman. Yang di belakang ini cuma kipas saja, cuma blower saja, agak ada evapnya. Tetap evapnya satu di depan ya teman-teman. Nah, jadi suhunya masih tidak berubah, masih seperti tadi ya teman-teman. Jadi memang benar-benar nggak ada dingin-dinginnya. Langsung saja kita cek ke depan ya teman-teman. Nah, jadi ini kita sudah di depan, kita pasangkan manifold kick ya teman-teman. Jadi emang yang harus kita lakukan adalah memasang manifold kick, dan benar saja tekanannya itu nol semua teman-teman. Jadi mobil ini freonnya habis. Dan kalau habis seperti ini sudah dapat disimpulkan ini sistem ada kebocoran ya teman-teman. Nanti kita akan cari kebocorannya. Oh iya, untuk yang daruratnya atau yang saat tidak ada manifold kick, kita bisa juga mengecek lewat sini ya teman-teman, lewat pentil yang low, jangan yang high ya, ini yang low. Jadi ini nanti kita pakaiin obeng ya teman-teman. Jadi kita tekan pakai obeng. Nanti kalau misalkan ada isinya, dia akan gojos ya teman-teman, atau keluar refrigerannya. Dan ini benar-benar nggak ada tekanan sedikit pun, nggak ada isinya, kosong. Jadi emang nggak ada isinya. Tapi untuk cara seperti ini itu disarankan di bagian yang low saja, jangan di bagian yang pentil high tadi. Dan untuk cara yang seperti tadi itu tidak dianjurkan ya teman-teman, soalnya juga berbahaya kalau misalnya refrigerannya mengenai muka ya teman-teman. Nah, ini adalah jalur pipa AC nya yang ke evaporator dalam. Dan kita telusuri juga pipa AC yang ke depan di sambungan kondensornya juga ternyata aman. Ini enggak ada indikasi kebocoran, enggak ada bercak ataupun yang mencurigakan ya teman-teman. Jadi
untuk selang yang tadi aman. Dan ini kita cek. Oh ya, untuk kali ya itu kita juga sering menemukan mobil bekas insiden yang jadi untuk pipa yang low-nya yang gede ini teman-teman, atau pipa yang mengarah ke kompresor, ini dia nanti ada sambungan selang teman-teman. Nah, untuk pipa ini ada sambungan selang dan itu agak melengkung dan mepet ke besi teman-teman, besi yang di depan. Jadi kalau misalkan mobilnya bekas insiden, besinya itu biasanya mentok selang. Dan untuk mobil ini aman. Dan untuk kondensor juga kita lakukan pengecekan. Ini sebenarnya jelas banget kalau dilihat di mobilnya langsung, dan ternyata juga aman. Untuk pipa high juga yang bagian sini aman, dan saya curiga pada bagian ekspansinya teman-teman. Untuk ekspansi valve-nya ini kita bisa lihat ini ada bercak-bercak atau indikasi kebocoran refrigeran atau kebocoran freon teman-teman. Dan ini kita bisa lihat ini ada indikasi ya teman-teman, ini lumayan banyak ini dari ekspansi. Nah, sebenarnya kita bisa juga memasang vakum, dan kita vakum nanti udara yang kita masukkan akan keluar dari bagian yang bocor teman-teman. Tapi di sini karena ini sudah habis total dan disimpulkan bocornya besar, nanti saya akan langsung bongkar saja ekspansi valve-nya, dan kita akan coba cari tahu di mana sih atau apa penyebabnya kok bisa bocor ya teman-teman. Nah, jadi yang kita perlu siapkan adalah kunci shock 10 dengan sambungan pendek, dan ini akan kita lepas ekspansinya teman-teman. Pertama kita lepas klem selangnya dulu. Nah, ini ada baut 10 pada klem selang untuk pengunci selang yang ke ekspansi. Nah, ini ada baut 10, ini nanti kita lepas pelan-pelan saja supaya tidak mengenai pipanya ya teman-teman. Jadi ini kita kendorkan, terus nanti kita lepas pakai shock dan sambungannya. Untuk mobil ini cukup mudah ya teman-teman, tapi emang agak sempit sih tempatnya ya. Nah, setelah kita lepas baut 10-nya, nanti langsung kita tarik pipanya teman-teman. Nah, karena ini single, AC-nya single, jadi nggak begitu sulit teman-teman. Ini langsung kita tarik saja. Nah, kita tarik saja dua-duanya. Nah, setelah kita tarik, pastikan juga sealnya aman ya teman-teman, nggak ada yang sobek di bagian pipa. Dan ini kita bisa lihat ada baut L2, L4. Nah, baut L4 ini kita lepas dua-duanya menggunakan kunci L juga tentunya, yang pendek saja. Dan hati-hati supaya tidak selek ya teman-teman, karena memang kalau untuk mobil yang sudah berusia itu emang agak susah dicopotnya untuk baut yang ini teman-teman. Nah, ini kita lepas satu persatu pelan-pelan saja. Nah, ya, setelah semuanya terlepas, nanti kita akan copot ekspansinya. Ya teman-teman, kalau misalkan bongkar-bongkar mobil selalu jangan lupakan fender cover ya teman-teman. Nah, jadi untuk apa namanya, bautnya ini lumayan panjang. Nah, setelah kita lepas dua baut L tadi, kita pasangkan lagi baut 10-nya teman-teman. Ini di drat yang tadi pengunci selangnya atau klem selangnya. Nah, ini kita pasangkan bautnya, nanti kita tarik keluar teman-teman. Biasanya nggak sulit-sulit banget. Kalau misalkan ini berat, bisa teman-teman paksa menggunakan tang ya teman-teman, atau
dicongkel pelan-pelan menggunakan obeng kecil ya teman-teman, obeng main kecil. Nah, kita coba lagi. Biasanya sih gampang teman-teman, ini tinggal ditarik agak digoyang-goyang atas bawah. Nah, ini bisa copot ekspansinya seperti ini. Keadaannya memang dari fisiknya oke-oke aja, tapi itu tadi yang bocor di sana. Dan untuk semua seal di evaporator dan di pipa AC-nya aman. Dan ini kita sudah ada ekspansi barunya. Usahakan untuk ekspansi itu beli yang ori aja teman-teman, jadi tidak disarankan untuk beli yang KW, soalnya termasuk vital juga ya fungsinya. Nah, ini saya penasaran dengan ini teman-teman. Nah, ini ada seperti baut, ini kunci L hitam, nanti kita buka. Saya penasaran juga, soalnya tadi bocornya dari sini ya teman-teman, ini di bagian bawah. Dan kita coba buka pelan-pelan saja karena ini plastik ya teman-teman, baut ini dari plastik. Sebenarnya ada juga yang logam, tapi ini plastik emang dari sananya. Ini plastik ya teman-teman, dan hati-hati soalnya komponennya ini kecil-kecil. Nah, ini kecil banget. Nah, ini sealnya teman-teman, ternyata sealnya robek teman-teman, sealnya patah. Nah, ini teman-teman, sebenarnya bisa juga untuk diganti sealnya saja, tapi sealnya sendiri kita bingung ya, atau kita harus mencocokkan benar-benar teliti untuk pasnya ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita pasang semuanya, kita lakukan pengisian refrigeran juga sesuai standar, dan dipastikan tidak ada kebocoran lagi, sudah aman. Jangan lupa untuk siglasnya juga dicek apakah sudah bening. Jangan lupa juga untuk oli kompresornya diperhatikan juga, karena untuk kebocoran juga kebanyakan itu oli juga ikut terbuang keluar ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke pengetesan yang di dalam teman-teman. Nah, jadi setelah kita perbaiki, setelah kita lakukan penggantian ekspansi, untuk hasil suhunya ini sudah stabil lagi atau sudah dingin, sudah kembali seperti semula. Di termometernya juga menunjukkan angka 8 dan terus turun ya teman-teman. Berarti emang ini sudah dingin, sudah aman untuk udara dinginnya. Dia di termometernya terus turun suhunya, dan alhamdulillah nggak ada kendala dalam pemasangan atau perbaikan untuk mobil Calya ya teman-teman. Untuk mobil Calya ataupun Sigra itu sama ya teman-teman, jadi emang pada prinsipnya atau model mobil ini sama. Nah, setelah suhu kabin di dalam sudah oke, jangan lupa kita cek lagi yang di depan untuk semua sistem AC-nya, mulai dari motor fan. Pastikan motor fan bekerja saat AC dihidupkan ya teman-teman. Jadi untuk otomatis juga diperhatikan, usahakan otomatisnya jalan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.